Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya sengaja membuka teman-teman karena memang ada satu hal yang harus saya bagikan terkait dengan diskriminasi pendidikan guru penggerak ya. Terutama saya sebagai peserta calon guru penggerak akademisi, ya, artinya akademisi itu hanya penyempurnaan saja ya, penyesuaian. Nah, ini saya akan berbagi tentang masalah disiplin positif di lingkungan sekolah. Bisa dilihat teman-teman, ada beberapa hal yang harus perhatikan. Pertama adalah dari teori ini adalah semua perilaku itu sebenarnya mempunyai tujuan. Ini yang harus kita lihat. Tapi dari teori kontrol ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini penting. Tapi pada kenyataannya sebenarnya bisa saja kita kontrol orang lain, bisa menjaga orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Sering kita menghadapi teman-teman sendiri gitu ya, berperilaku agak aneh gitu ya, agak berbeda, itu sebenarnya ada tujuan tertentu. Itu juga siswa itu kalau perilakunya agak berbeda mungkin dia mempunyai tujuan tertentu, apakah itu pengen dialog sama temannya, apakah pengen pujian dari gurunya, atau memang bawaan dari rumah, efek dari perilaku yang dibawa dari rumah. Kemudian ada model berpikir menang dan menang, jadi dua-duanya menang. Kemudian ada lagi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tidak ada istilah menang dan kalah, tetapi ada beberapa pilihan-pilihan untuk menyelesaikan sesuatu yang baru. Dalam kenyataannya, realitasnya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang dipikirkan orang lain mungkin cara kita berbeda. Yang ada di otak dengan di otak saya berbeda. Tapi ada kemana setiap yang berbeda. Setiap saya bertanya tentang suatu hal yang sama, mungkin berbeda. Contoh kayak apa yang Anda ketahui tentang satu orang adalah ya ketika orang itu tutup matanya kemudian suruh meraba gajah, yang diraba hanya telinganya. Gajah itu adalah lebar gitu ya. Ada juga yang orang yang tutup matanya kemudian hanya meraba kakinya. Gajah itu adalah kayak pohon gitu ya. Tapi ketika meraba perutnya gede gitu ya, dia akan nah, justru cara pandang itulah yang akan kita lihat supaya nanti bisa menjurus kepada kebenaran. Supaya kita tuh bisa memandang gajah itu gajah yang seutuhnya, dibuka matanya. Oh iya, gajah itu seperti itu gitu. Ternyata yang menjawab lebar, yang menjawab kayak batang pohon, yang menjawab besar itu ketika sudah dibuka matanya, oh iya kayak gitu gajah itu sebenarnya. Nah, inilah menyampaikan persepsi seperti itu. Kita akan melihat dulu yang disiplin ya. Karena di sekolah itu disiplin itu biasanya gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Ya. Nah, ini maknanya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya yang dalam prinsip itu adalah ingin menonjolkan suatu nilai yang kita hargai. Contoh, yang nilai yang kita hargai apa sih? Waktu. Waktu itu sebenarnya kan nggak ada bentuknya, tetapi bernilai yang patut kita hargai. Nah itu. Sopan santun. Sopan santun itu tidak ada bentuk wujud bendanya tidak ada. Tetapi satu hal yang dipakai bernilai sopan santun itu. Nah inilah yang akan dimulai. Ada beberapa
Ada teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi ada motivasi intrinsik dari diri sendiri, tidak usah dipengaruhi orang lain, dan ada motivasi ekstrinsik. Itu motivasinya adalah dari yang mempengaruhi kita. Nah, yang dari motivasi ini adalah untuk menghindari tidak akan melanggar peraturan supaya tidak dihukum. Itu kan motivasinya dari sebelum datang hukuman itu kita menghindari dulu. Kemudian yang keduanya untuk mendapatkan imbalan supaya saya ini mendapatkan nilai yang bagus, berarti saya harus mengerjakan musuh-musuh. Itu motivasinya. Kemudian ada lagi untuk menghargai dirinya sendiri supaya kita ini dihargai sama orang lain. Saya harus sopan kepada orang lain. Saya harus menghormati guru saya. Saya harus sopan kepada orang tua saya. Saya harus menghormati teman-teman di sekitar kita. Jadi ini motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ada motivasi itu. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini yang biasanya yang dipercaya di masyarakat bahwa ngambil barang orang lain itu adalah salah. Itu kan berlaku ya, seperti universal ya. Hukum itu berlaku kepada semuanya. Bahwa buang sampah bukan pada tempatnya itu adalah hal yang salah. Itu contoh-contoh yang kebajikan, bukan kebijakan ya, kebajikan yang universal. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman keyakinan kelas. Jadi yang harus bisa kita laksanakan di sekolah, bukan perjanjian kelas ya, tapi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah suatu komitmen yang dibuat oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa semuanya. Makanya dibuatnya oleh siswa. Tadi sudah saya simulasikan di kelas 5. Kelas 5 siapa? Bu Siti ya. Mungkin sudah dilaksanakan. Yang tahun kemarin sudah, tapi yang tahun ini kayaknya belum. Bu Siti. Tadi saya tanya belum. Nah itu diantaranya keyakinan kelas ini. Kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, tidak usah harus disanksi, tetapi kembalikan ke keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu banyak statement atau keyakinan-keyakinan yang sudah disetujui oleh mereka. Ya, contohnya hormat terhadap guru dan orang tua, menghargai teman-teman yang lain. Ganti Pak ya, aturan kelas. Ya, jangan aturan kelas. Nah, ya itu yang peraturan kelas itu jangan kamu tekan karena kesepakatannya bukan disepakati oleh siswa, tetapi dibuat oleh guru dan ditentukan untuk siswa. Itu namanya sepihak. Peraturan yang dibuat oleh sepihak. Bagaimana caranya supaya tidak sepihak? Makanya keyakinannya dibuat bersama, walaupun dituntun oleh guru. Kelas 1 sampai kelas 3 kan harus dituntun oleh guru, nggak bisa konsep sendiri. Jadi bukan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, ini bisa dilaksanakan di kelas masing-masing dan nanti keyakinan kelas nanti dipampang di depan supaya dijadikan patokan kehidupan mereka di dalam kehidupan di sekolah. Kemudian ada posisi kontrol. Ini tugasnya adalah tugas seorang guru apabila menangani anak-anak yang kena kasus. Pertama adalah seorang guru menjadi penghukum. Seringkali kita kalau ada anak yang salah langsung dicas, kamu salah. Padahal ada jalan lain selain itu yang lebih manusiawi. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita ngobrolin. Bagaimana kalau saya kita ini akan dilanjut. Itu tidak salah. Banyak anak-anak main bola kena kaca, pecah kacanya. Jadi diobrolin, gak usah dimarahin. Hitung kalau main kayaknya lu bisa. Kemudian siapa yang nangis? Coba. Kan itu masalah saya merasa bersalah. Kembalikan, tidak lagi. Kemudian, nah jadi teman. Ya, punya kasus jadikan sebagai teman. Nah, apa nih? Yang apa? Bisa jadi anak kalau nyok sama guru, aku sanksi.
ternyata gurunya ramah gitu ya. Jadi gurunya ramah, diajak ngobrolnya kayak teman gitu ya. Itu jurus yang paling ampuh biasanya pendekatan sebagai teman. Jadi jadikan murid itu sebagai teman, jangan jadikan sebagai gap murid dan guru. Pada saat itu ya, pada saat itu sehingga mereka relax dalam menyelesaikan masalah. Yang pemantau ini biasanya ya kalau guru agama itu melihat tingkah laku anak, misalnya dari kejauhan dipantau dari temannya, sini gimana? Masih berproses itu enggak? Iya bu, itu siang bu, kita kalau pulang minggu enggak dan mungkin pagi dari keluarnya, ya bu, ini aku masih berbahaya pada orang yang lain, dipantau. Itu nanti ditanganinya bertahap, dikembalikan lagi. Nanti ada segitiga restitusi ini. Yang paling penting adalah manajer. Manajer ini penanganannya adalah bertahap. Jadi kalau ada anak kena kasus atau mempunyai problem, jangan langsung ditangani oleh pimpinan pusat, tetapi berjenjang. Kalau memang itu kasusnya dengan siswa dan siswa tangani oleh kelasnya di kelas saja. Tetapi kalau antar kelas tangani dengan antar guru. Kemudian kalau merambat ke yang lain, ke orang tua, kalau masih bisa ditangani oleh guru dan guru, tangani guru. Nah kalau sudah merambat, sudah melebar lebih jauh, baru nanti bisa ditangani oleh kepala sekolah. Tetapi semuanya ini dimanage dengan baik oleh kepala sekolah. Kepala sekolah wajib memonitoring sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Artinya perkembangan tentang masalah tadi anak yang guru agama tadi, sesekali kepala sekolah panggil buatnya gimana kasus yang kemarin, sambil santai aja kita, nggak usah serius. Iya bu, anaknya sudah saya panggil dan sudah ada penanganan sesuai dengan jurus yang tadi yang lalu. Jadi setidaknya kalau pimpinan itu tahu, walaupun kasusnya di polsek gitu ya, tapi Kapolri harus tahu itu kasusnya. Nah gitu maksudnya. Di sini juga sama, walaupun kasusnya hanya di perkampungan sana, tapi itu siswa kita, guru agama, guru yang lain harus tahu kedudukan yang sebenarnya. Jangan sampai katanya kalau itu dikonfirmasi, dipanggil orang tuanya, yang terlibat juga dipanggil, supaya itu perkaranya tahu. Dan itu pimpinan harus mengetahui jurus-jurus apa saja yang harus dilakukan, tahap-tahapnya harus diberikan. Itu biasanya sebelum ke kepala sekolah ditangani oleh guru, jangan sampai terlambat. Nah ini sebenarnya ada yang mengaruhi ya, kebrutalan anak-anak yang ada di sekolah itu, kasus-kasus yang ada di sekolah itu ada beberapa penyebab sebenarnya. Yang pertama adalah yang libat kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu haus dengan kekuasaan, pengen menguasai. Apapun orang beli mobil, saya juga pengen beli mobil. Di sekolah juga sama seperti itu. Orang dapat ranking, saya juga pengen dapat ranking. Kalau orang dapat nilai 10, saya pengen dapat nilai 10. Tapi motivasi itu kadang-kadang ada yang negatif motivasinya. Nah ini, yang kedua adalah kasih sayang. Nah ini yang sering kita alami. Kasus-kasus anak-anak di sekolah itu biasanya yang agak brutal itu ternyata di rumahnya kurang kasih sayang. Nah itu yang mengambil alih adalah guru kasih sayang. Nah ini yang agak sulit ya, agak sulit. Tapi itu sudah dilakukan oleh guru. Karena kadang yang lain biasa-biasa aja, pokoknya agak brutal gitu di sekolahnya gitu. Nah, ini harus ditelusuri, ditanya. Kalau bisa tanya tadi supaya teman gitu ya. Nah, di rumahnya tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Cuma bukan sama orang tua. Orangnya kemana? Orang tuanya udah bisa. Bapaknya kemana? Bapaknya udah punya istri lagi. Kan gitu ya. Kemudian ibunya kerja, pulangnya malam gitu kan, datangnya pagi-pagi. Terus kalau di rumah dengan nenek aja. Terus gaulnya dengan siapa? Dengan anak-anak di sekitar. Nah, ternyata kan ada latar belakang seperti itu. Kasih sayangnya kurang. Bukan kasih kurang ya, tidak ada kasih sayang dari orang tua yang aslinya.
dari orang, dari bapaknya, dari ibunya, tidak ada. Kasih sayangnya hanya sisa dari neneknya. Nah, itu kebutuhan kasih sayang itu harus kita berikan. Mau tidak mau jadi seorang guru harus begitu. Nah, kemudian ada rasa diterima. Jadi biasanya kalau misalnya anak nangis, setelah kita omongin nangis, kemudian kita omongin kemudian sampai dia juga nangis, itu biasanya dia merasa diterima oleh guru. Saya sudah mempunyai orang tua baru di sekolah. Biasanya cirinya begitu. Kalau anak nangis, kemudian dia berhenti dengan perbuatan yang kita inginkan, biasanya dia merasa diterima oleh guru tersebut. Ini yang cara dilakukan oleh guru. Makanya di grup penggerak itu anjurannya seperti itu. Kemudian ada lagi kesenangan. Ini kadang-kadang anak-anak karena senang ya main bola, dengan sebebas-bebasnya saya gunakan hal yang negatif. Kadang anak karena senang main bola, bolanya ditendangin ke anak perempuan, sehingga anak perempuan kena bola pingsan. Itu kan masalah juga. Ini dinetralisir nanti dengan ini di institusi. Kemudian kebebasan. Nah, saking di rumahnya terkekang gitu ya, sehingga ketika sekolah itu ada rasa kebebasan untuk meluapkan semua perbuatannya. Ini juga kasus-kasus seperti banyak di sekolah itu. Karena di rumah nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya dikekang oleh orang tuanya. Kemudian diajarkan harus segini, padahal kebutuhannya berbeda, sehingga kalau di sekolah ngambilin punya orang lain, itu juga kan pengen bebas ya. Kemudian hal-hal yang negatif dilakukan karena pengen kebebasan tadi. Nah, ini juga kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu jurus untuk menangani hal kasus-kasus yang ada di sekolah. Pertama adalah kalau ada contoh kena kasus kalau di SD tidak terlalu parah ya, tidak ada saja pelecehan seksual ya. Tapi kalau di SLTA saya pernah menerima curhatan guru penggerak, kasusnya seperti itu. Agak berat juga ternyata. Nah, ini sampai dengan pemecatan dan sebagainya. Kalau sudah moralitasnya sudah susah diselamatkan ya silakan. Tetapi ini adalah jurus untuk seorang guru untuk menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kasusnya kecil saja, contoh anak-anak sering terlambat saja. Kalau datang sekolah saya terlambat, ada juga ibu. Ada di sini yang kasus gitu. Udah bel masuk tapi dia masih datang terlambat. Ada. Macet. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas itu kan berarti dinetralisir dulu. Kamu seperti iya Pak, saya sudah di sini. Kemudian kalau di sini masuknya jam berapa? Jam 7.15. Kalau dari rumah ke sini perjalanan berapa jam? Terus stabilkan. Sampai dengan dia ditanya sampai dengan malamnya itu tidur jam berapa? Dan sebelum tidur itu dia melakukan apa? Sampai dengan kesana penyelidikan. Nah, ternyata ada efek. Malamnya main game, kemudian ketika bangun dia terlambat bangunnya, sehingga untuk mandi dan sarapan sampai dengan berangkat itu jeda waktunya terlalu panjang, sehingga perjalanannya kena macet juga. Nah, seharusnya itu stabilkan dulu. Kalau sudah stabil semuanya terbaca rekayasanya, itu bagaimana kalau Anda selalu seperti ini? Efeknya terhadap Anda seperti apa? Tidak baik. Pasti mereka akan menjawab sendiri. Ya Pak, itu gak baik buat saya. Nah, kembalikan lagi. Tindakan-tindakan yang salah itu apa saja? Malamnya main game, kemudian siangan, kemudian di jalan perjalanan mungkin terlambat ya, masuk sekolahnya terlambat. Itu kenapa itu? Hal-hal yang salah yang harus sesuatu diperbaiki. Tanya lagi kepada ya. Jadi yang jawab kesalahan itu bukan kita, tapi mereka sendiri yang jawab.
Beliau menanyakan keyakinan supaya Anda bisa pulih dari peristiwa tadi, apa yang kamu lakukan? Artinya supaya tidak bangunnya kesiangan, supaya tidak terlambat tadi. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Karena sih orang tua murid juga ada yang ini minta tolong ke saya. Karena anaknya itu kesiangan. Ya. Terus udah gitu tidurnya maksudnya malam aja. Kata saya kan bertanya, kenapa sampai kesiangan? Itu bu katanya suka main aja sama teman-temannya, terus main game, terus pengen tidurnya sama bapaknya aja lagi, sama mamanya untuk mau. Makanya terus saya apa sih minta solusi sama saya, udah gini aja kata saya, kalau misalkan nanti main game lagi pas malam, terus pengen tidurnya sama bapaknya, telepon aja ibu kata saya, telepon saya, telepon tuh, saya lupa malam itu, sama saya diangkat, terus sama saya video call tuh, awas ya, jangan tidur, janji terus jangan gitu pak. Alhamdulillah, maksudnya selesai tuh, tapi selesai. Jadi kalau misalnya ini langsung nanti telepon aja sama gantinya, jadi itu aja si kata saya lah, sekarang saya udah kelas 2. Bagus ya. Itu salah satu jurus yang sudah ketahuan penyakitnya ya. Iya. Nah, sebaiknya nanti ibu itu dipanggil, pertama distabilkan dulu identitasnya. Kalau kamu pengen jadi siswa yang normal seperti biasa, ikut berprestasi gitu ya, diatur dulu kegiatan-kegiatan yang mendukung tentang kegiatan di sekolah. Kemudian sudah jawab sendiri. Kalau memang tidak stabil, berarti ada salah. Kira-kira apa kesalahan kamu selama ini? Kira-kira yang baik juga. Nah, supaya tadi kesalahan yang tadi tidak lagi timbul, itu apa yang dilakukan dia lakukan? Ditanyakan keyakinannya seperti apa? Ya yang dia mampu aja biarkan aja. Ya bu, saya malunya tidak main lagi, yang berlebihan kan. Tidak lagi tidur dengan bapaknya. Kemudian motivasi daya di sekolah itu masih tidak. Biasanya motivasi ekstrinsi itu dimulai karena motivasi yang dorong harapannya itu berbuat karena itulah intisip itu ya. Jadi tidak usah disuruh lagi, contoh banyak kayak bersihkan kelas, sudah tidak usah disuruh lagi karena sudah otomatis itu motivasi intrinsik. Tetapi kalau banyak masih disuruh aja karena motivasinya pengen dinilai baik atau pengen dianggap lebih oleh gurunya gitu ya, itu biasanya motivasi ekstrim dari luar. Nah, bagaimana misalkan itu supaya motivasi intrinsik. Jadi kita tuh tidak usah nyuruh lagi, dia udah otomatis sudah berbuat sendiri. Itu dia. Kadang-kadang ada ya Pak ya, anak itu maksudnya udah kebiasaan gitu Pak ya, maksudnya kayaknya di alam, kalau di alam dan kalau punya lagi gitu apalagi anak kelas 1 kan maksudnya itu harus digini dulu maksudnya itu. Tapi ada juga sih yang enggak udah kita sendiri gitu. Baik, saatnya kita atau saya akan menanyakan kepada teman-teman, pernahkah Bapak Ibu menangani suatu kasus dan kasusnya cara penanganannya seperti apa? Untuk barangkali Selama ini kalau pas-pas lagi sih ya, ada anak istimewa, coba saya menanganinya agak sulit gitu. ya. Anaknya super lah. Yang sudah dicoba Udah. dulu perkara kasusnya apa? Emang sama anak. Ya, sebetulnya tuh ada. Kalau mau istimewa, iya. Sudah Harusnya emang harusnya bukan sekolah di tempat ya. ya, SMP gitu harusnya. Kita memang ada sulit, saya bisa ini. Saya ya ada juga kalau misalkan kita kelas
Udah pernah dilus-lus belum? Udah sih kalau Udah. udah, cuma gimana ya? Ngeli punya soalnya anaknya gede. Saya yang mau tadi. nyanyi di sini. Berarti itu ya? Itu iya Pak. Itu termasuk penelusuran kehidupan di rumahnya juga harus di. Karena mamanya juga saya nggak bisa. Saya itu bawaan pengen anak aja. Sampai sekarang Bu. Itu kasih sayang nggak ada. Makanya di pengganti orang tua di rumah ya Dia harus halus. halus. Nggak bisa ini. Ya halusnya di sekolah. Jadi bahasanya harus bahasa Iya saya. bahasa kita nggak bisa kalau dikasih. Itu salah satu penyakit barangkali adalah itu salah satu. Tidak boleh keras. Dicoba saja dulu. Bapak Bu ya gimana? Nyoret-nyoret pakai itu doang. Kan nangis yang satunya. Nah, itu bisa nanti dipanggil satu-satu. Panggil. Kalau nanti ada yang Jadi tanya kenapa nyoret? Bisa aja. Bisa. nanti kalau Bu kamu nanti di sini orang lain coret-coret, soalnya nanti ditanya sebaiknya kamu kalau supaya nggak dimarahin orang lain karena tadi bisa tadi sudah supaya bagus. Tadi ada yang dulu ya Bu saya kamu makan. Dengan bahasanya bahasa ya aja dengan. Cuman karena syaratnya udah nangis duluan. Apa-apa tuh udah nangis kan kita. Satu kalau ada masalah bilang dulu ke ibu dulu. Nanti kan diselesaikan jangan nangis duluan. Gitu. Nah, ini guru agama ya Pak. Iya. Tadi Pak. Si Jiki tetap langsung Saya juga kurang apa ya mendalami siswa-siswa yang lagi sih dalam pembelajaran. Kenapa ya anak-anak tuh cenderung ke pelajaran saya, pelajaran agama itu kayaknya kayak kurang tertarik gitu ya. Nah, pelajaran agama itu juga saya suka kadang mikir pakai metode apa lagi ya anak-anak tuh senang gitu ya. Kan kebanyakan dari mereka memang orang tiga juga masih banyak yang kurang tahu dulu kejadian, mungkin itu penyebabnya ya Mas. kurang menguasai guru kejadian juga, bahkan ada yang belum tahu, belum hafal guru kejadian. Terus saya coba pendekatannya di ngaji enggak gitu kan, ngaji ketemu sama siapa, sama mamanya ketika kerja, terus ngajinya kapan? Ya kalau mama ada aja gitu. Kalau ada oh ini berarti kan saya orang di rumahnya. Jadi kalau per kasus, ya memang itu kan global ya semua. Ini sih harapannya kasus orang kalau global itu bisa itu salah. Dan itu kasusnya bersama yang lain itu harus kerjasama dengan beberapa dan juga tokoh masyarakat. Misalnya tokoh masyarakat kelihatan aja anak-anak peliharaan di maghrib gitu kan, ada kontrol. Kemudian bila perlu ya tentu di sekitar sini siapa saja yang tidak terkontrol harus dikendalikan dari sekolah juga. Contoh ada anak yang sepak bahkan peliharaan aja nggak ngaji di mana-mana gitu kan, di tempat sini nggak ada, tempat sini nggak ada, malah rusak gitu. Orang tuanya nggak tahu, jadi dia kan itu salah satu dua. Berarti yang kasus yang tadi itu, tapi ya kalau misalkan biasakan anak baru main ya, kali masalah ini doang, apa sih kita ditungguin doang kan sama mamanya. Kadang-kadang pertama masih ada ibu orang tuanya itu harus masuk kan, kemudian tinggal. Kan sama saya pelan-pelan ini yang mesti dilayu waktunya anak-anaknya dilihatin tuh, yang lain juga kan mamanya nggak masuk pada saya itu. Jadi ya alhamdulillah pokoknya sekarang mah kalau tidak udah masuk SD, kemarin kan di TK, kalau di TK masih boleh mamanya nungguin, kalau di SD mah enggak, kata saya dia, kalau di kelas 1 saya tuh mau sekolah enggak, mau pengen pinter kan dia, yang lain pengen pinter, pokoknya kalau pengen pinter harus sendiri, nanti kalau di rumah baru dibantuin sama mamanya, kata saya gitu kan. Terus pas itu mah
Mudah. Jadi kalau di sekolah di sini, di kelas ini mamanya itu Bu Eti, kalian itu semuanya ya. Anggap aja mama kalian ini Bu Eti, kalau di luar nanti mama kalian yang di rumah, tapi digituin ya. Alhamdulillah terusnya mau gitu pelan. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi yang jalan yang membuka pada kemarin. Itu kalau bagi Anda seperti itu kasusnya yang ditangani bukan siswanya, orang tuanya. Kalau ibu masih seperti ini, efek anaknya seperti ini. Apakah ibu mau memikirkan seperti itu? Jadi kesalahan-kesalahannya sebagai bapak sendiri. Nah, cara pemecahannya apa? Ibu harus mengingatkan anak-anak, pulang dulu pada saat anak minimal tidak nongkrong di jendela. Jadi jangan sampai disaksikan terus sama orang tua. Itu bukan solusi. Jadi yang sudah diambil berarti sudah jadi nanti kalau ada kasus yang masih ada ya ke orang tuanya. Itu barangkali teman-teman sekalian hal yang harus saya sampaikan. Pertama, motivasi, kemudian posisi kontrol, kemudian tingkat kebutuhan dasar manusia. Tapi yang paling penting adalah segitiga restitusi. Sebab kalau anak-anak tidak diingatkan itu salah, gitu ya. Ternyata anak-anak kadang-kadang berbuat tapi nggak tahu itu salah. Setelah diingatkan kesalahan itu sadar bahwa itu salah. Maka pilihan-pilihan itu tadi kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Di kelas ada keyakinan kelas apa? Ini aku tidak boleh merusak taman. Itu kan kembalikan lagi ke perjanjian awal mereka. Ingat ya, bukan peraturan kelas ya, tetapi keyakinan. Demikian. Terima kasih teman-teman sudah datang di kelas ini untuk sekedar berbagi saya kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kalau berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.